ketemu lagi di acara Rumpi No Secret. Wah, hari ini seperti biasa ada banyak bintang tamu yang akan kita wawancarai dan juga tentu saja membahas berita-berita yang update baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi kita ke pojokan dulu membahas berita-berita yang hot baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya kita menuju ke Instagramnya Saskia Adiameka dulu ya. Ini Saskia Adiameka yang lagi hamil ya sama suaminya Hanung Bramantyo dan juga anak-anak tuh kalau di foto-foto Instagramnya kan mereka kayaknya lagi ke Jogja gitu ya, lagi main di pantai nih. Pagi ini dibikin bahagia lagi sebelum lahiran, refreshing ke pantai. Makasih ide dadakannya abis subuh tadi Bi, alhamdulillah begitu ya. Nah karena foto-foto yang bagus ini, suasana yang membuat kita semua ingin ke pantai juga gitu ya. Itu menuai beragam pertanyaan dari netizen ya. Ada netizen yang banyak nanya gini, Parangtritis ya Bia, kangen ke sana gitu. Ada lagi yang komentar gini, pantai mana Bia? Dengar-dengar belum boleh dibuka gitu ya. Terus ada lagi yang bilang gini, wih enaknya Bia punya temen yang punya pantai di Jogja, bisa private gitu. Jadi nggak usah khawatir sama kondisi pandemi kayak gini. Hehehe. Iya ya, bikin iri ya. Kita juga jadi pengen ya. Udah lama banget soalnya. Terus ada lagi nih, ada lagi komen apa. Pokoknya dan ada juga yang nanya, ini bukannya lagi social distancing ya? Kok pada main ke pantai sih? Kok pergi-pergi sih? Nah ini ada klarifikasi dari Saskia Meka di story-nya. Dia bilang gini ya. Buat yang lihat storyku dari kemarin dan lihat feed udah ku infokan bahwa pantai wisata di Parangtritis kulihat tutup sampai 30 Juni. Walau banyak yang bilang sebenarnya udah buka tipis-tipis. Karena aku nggak tahu ya menghargai keputusan Bupati. Dan nggak mencoba maksa liburan ke sana. Ku ke pantai atas undangan teman pengelola kawasan pantai yang nggak ku infokan juga di mana tempatnya demi menjaga privasi tuan rumah. Ya udah nanti WhatsApp aja tuan rumahnya siapa, aku juga nggak salah ya. Tetap sama aja. Inti dari social distancing tuh apa sih? Menjaga diri dari kerumunan dan penyebaran virus. So kalau kamu ada kebun, lapangan, pantai atau tempat yang kamu rasa kosong silahkan aja ke sana gitu ya. Yang penting adalah jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan lain sebagainya. Itu klarifikasi dari Saskia Meka. Nah berita yang berikutnya ini adalah dari mancanegara. Wow, ini kita menuju ke India ya, ke industri film di sana itu Bollywood. Ini masih terkait dengan berita meninggalnya salah satu aktor ternama yang namanya adalah Susan Si Rajput. Diberitakan meninggal bunuh diri pada tanggal 14 Mei kemarin. Ditemukan bunuh diri gantung diri di kamarnya begitu ya. Di usia yang sangat muda ya, 34 tahun ya Lina ya. 34 tahun. Nah ini dari berita ini kemudian berkembang banyak menjadi perseteruan antar fans gitu ya. Karena diduga Susan ini meninggal karena depresi, kehilangan pekerjaan, tawaran film dan bahkan di-ban oleh beberapa PH besar India. Nah salah satu PH-nya itu adalah PH yang dimiliki oleh Salman Khan begitu ya. Akhirnya malah rame tuh ya, pokoknya ada perang hashtag. Yang satunya adalah gimana sih? Oh Justice for Susan, satu lagi adalah We Stand for Salman Khan gitu, rame gitu saling berkomentar dan masih banyak orang juga berspekulasi apakah benar Susan ini bunuh diri atau dibunuh begitu ya. Bahkan pacarnya juga diwawancara diinterogasi polisi 9 jam karena pacarnya itu termasuk salah satu yang terakhir dihubungi oleh Susan sebelum meninggal. Nah pacarnya ini kayak habis berantem gitu ya, habis berantem. Padahal mereka itu tahun ini rencananya akan menikah, kabarnya seperti itu, bahkan punya investasi bareng dan lain sebagainya. Nah ini banyak juga spekulasi-spekulasi ya, ini termasuk ini dalam bahasa Inggris ya. Nah ada banyak lagi juga ada berita juga menyebutkan bahwa Susan ini seperti dianaktirikan gitu di industri Bollywood karena dia bukan dari keturunan aktor-aktor dan artis-artis ternama di sana ya. Bahkan nanti kita tanya sama Lina lah seperti apa sejarahnya Susan ini ya. Dan bahkan karena berita ini kemudian ramai lagi berita wawancara dengan Kareena Kapoor. Karena sempat anak tirinya Kareena Kapoor itu main film bareng Susan. Terus ketika ditanya, Kareena Kapoor bilang, apa saran kamu terhadap putri kamu yang terjun ke dunia film gitu. Kata Kareena Kapoor, jangan jatuh cinta pada lawan mainmu. Nah kebetulan lawan mainnya adalah si Susan itu gitu. Jadi dianggap, kenapa sih Susan, emang karena Susan bukan dari kalangan ini ya, apa istilahnya mungkin ada kutip bangsawan aktor dari Bollywood. Coba kita lihat ini cuplikan wawancaranya, ada ininya, terjemahannya. Ada bahasa Inggrisnya, sama aja. Oke, kita lihat yang berikut. Okay, next. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. Last question.
Nah, secuplik itu ya. Coba, ada lagi tayangan Susan Rajput. Jadi Susan ini juga orang banyak heran kenapa kok dia bisa bunuh diri. Padahal ada yang tahu dia itu punya 50 hal yang ingin dia lakukan begitu ya dalam hidupnya. Nah ini kita lihat cuplikannya sebelum kita wawancara sama Lina. Lina ini adalah dia fans sejatinya industri Bollywood. Udah langsung India sana dan foto-foto sama aktor-aktor dan aktris Bollywood. Termasuk pernah foto juga sama Susan ya. Kita akan tanya-tanya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Susan Singh Rajput, aktor asal Mumbai berusia 34 tahun, bunuh diri di rumahnya pada 14 Juni 2020. Aksinya ini diduga mengalami depresi akibat kehilangan banyak proyek film dan di-ban 7 rumah produksi besar, termasuk PH milik Salman Khan dan Karan Johar. Ramainya pemberitaan meninggalnya pemeran serial Arkana Mencari Cinta ini membuat banyak PH India dituduh oleh netizen sebagai penyebab Susan depresi. Benarkah sebelum meninggal Susan memiliki 50 hal yang ingin ia realisasikan? Dan bagaimana Lina Muherji, selebgram asal Indonesia yang suka berburu artis India untuk sekedar berfoto menanggapi hal ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Lina. Aku panggilnya, kamu kan nama panggungnya Lina Mukerji ya. Lutfia. Tapi aku nggak dilupakan. Enggak. Aku selalu ingat kamu, Lina. Lina ini adalah fans garis keras Bollywood gitu ya. Iya. Semuanya pokoknya dia udah tahu luar dalam, bahkan pernah ngobrol-ngobrol juga sama beberapa artis Bollywood ya. Betul. Nah, ini ada yang rame sekali nih, bahkan fans-fans Bollywood di Indonesia juga ikut mengomentari ya tentang kabar bunuh dirinya Susan Rajput ya. Depresi dan putuskan bunuh diri ini sederet masalah Susan Singh Rajput di Bollywood yang diduga jadi korban nepotisme. Iya. Ini ada cerita apa sih? Emang di sana tuh ada nepotisme ya di industri film Bollywood gitu, Lina? Justru di Bollywood itu emang rajanya nepotisme. Oh gitu. Jadi Iya. seperti apa? Kalau anaknya artis lebih gampang. Gampang, nggak usah pakai usaha, langsung diincar produser dari dia lahir kali. Oh gitu. Iya. Nah, sementara Susan ini sendiri latar belakangnya gimana? Dia itu latar belakangnya dari India tapi daerah yang sangat terpencil sekali. Tapi jangan salah, dia itu selalu jadi mahasiswa terbaik Olimpiade juara nomor 7 di India. Pokoknya paling pintar lah dia. Oh, pintar, Iya, dia pintar jenius. banget gitu. Terus kemudian dia dari daerah, dia mungkin kan suka dance. Jadi dia ngefans sama Hrithik Roshan gitu. Terus dia melakukan apa tuh namanya, maksudnya dia ke Mumbai gitu loh, maksudnya merangkai cita-cita kayak gitu, jadi dari serial TV terlebih dahulu kayak gitu, baru habis itu dia sampai bisa tembus Bollywood. Sebenarnya kalau puncak karir dia tuh udah paling di atas loh sekarang. Sekarang? Box Katanya office honornya terus. juga paling tinggi? Iya, satu film 14 miliar. Wow. Jadi dia memang lagi di puncak karirnya. Yes. Tapi memang itu tidak mudah gitu untuk seorang Susan yang Foto aja susahnya, satu artis itu bisa 12 bodyguard. Untuk foto susah, gimana jadi artis coba? You can imagination. Iya, betul juga. Iya. Tapi kamu sempat foto juga sama Susan? Sering ketemu sebenarnya, bukan cuma foto. Orangnya sangat-sangat baik banget loh. Oke, sangat baik. Nah ini kalau mendengar ini Instagram kamu ya, posisinya orangnya sangat-sangat baik. Sangat ramah, sangat baik dan intelijen. Tapi kan kalau ini sekarang ada kabar ya bunuh diri karena depresi. Kamu tahu apa sesungguhnya, Lina? Ini kan kemudian juga jadi kontroversi di antara para fans gitu. Termasuk fansnya Salman Khan yang diserang oleh fansnya Susan gitu karena Iya, dia iya. bertanggung jawab terhadap depresi yang dialami oleh Susan. Iya, Karena Salman banyak Khan yang nyusul bunuh diri juga loh Kak, fansnya. Serius fans Iya, ya? sudah 4 orang yang meninggal bunuh diri. Astaga, karena patah hati Susan Iya, meninggal. aku juga patah hati Kak. Aduh, kamu jangan ya, kamu ya. Ya, seperti apa sih, kenapa bisa sampai seperti itu? Apa yang menyebabkan dia sampai didepak? Sebenarnya gini ya Kak, di Bollywood itu kalau menurut aku pribadi ya, orang sana tuh kasta gitu loh. Jadi mungkin Susan ini sebagus apapun dia acting, pasti ada orang mikirnya gini, kamu tuh siapa gitu loh. Jadi kayak memandang sebelah mata seperti itu yang aku tangkap. Karena waktu aku kan suka kayak kadang kalau ada artis Bollywood, aku tuh kan ngintilin kemana-mana. Iya. Kok Susan jarang ada gitu. Dan dia pernah menuliskan di sebuah Twitter, aku ini nggak punya good father. Iya. Aku nggak punya backingan dan aku tuh bukan siapa-siapa, aku nggak pernah diundang party. Dia ngomong kayak gitu. Dan itu menurut aku membuat dia baper. Kayak gitu sih. Dia nggak pernah diundang party. Kalau pernah pasti pernah, cuman Nggak sering ya? disepelekan sih yang aku tangkap sih. Kamu tangkapnya seperti Iya. itu. Nah, kalau ada informasi dugaan bahwa dia bunuh diri ya karena depresi. Menurut kamu itu mungkin nggak sih terjadi gitu? Oh, Mengingat ya dia punya rencana ada 50 hal yang ingin dia lakukan. Dia tahun ini mau nikah Iya. gitu sama Rea. Kalau kita telusuri kan aku punya teman yang kebetulan tetanggaan sama dia dan kenal ya, dia tuh memang ada kayak depresi gitu loh Kak. Oke. Jadi dia sudah 6 bulan konsultasi ke dokter, itu yang masalah depresi itu semua orang
lah, kita sendiri Iya, mungkin iya, iya. ada waktu. Nah, COVID-19 ini membuat orang semakin mungkin depresinya. Contoh satu hal ya, ibunya tuh meninggal saat dia 16 tahun. Oh, saat dia 16 tahun. Terus kemudian mungkin dia berantem sama ceweknya. Terus mungkin dia ada di Bennett karena mungkin dia bertalenta ya, mungkin PH-PH itu gimana kurang paham juga ya, tapi itu kan baru selentingan. Nah, semakin dia depresi saat COVID itu di rumah, jadi dia makin galau gitu. Jadi makin ngumpul lah, jadi kayak Padahal penghasilannya 14 miliar satu film. Kan kaya berarti. Dia depresi apa? emang dia Duit punya ada uang. gitu. punya uang aja depresi apa kabar? Nah, ini kan sempat juga ramai nih. Kamu pendapat kamu gimana, Lina? Ada yang bilang justice for Susan, ada lagi yang bilang design for Salman Khan karena memang Salman Khan yang dituding kamu harus tanggung jawab, termasuk Rea. Semua orang Yes. dia harus bertanggung jawab terhadap depresi yang dialami oleh Susan gitu ya. Kamu sendiri berada di posisi mana? Ya aku jelas Susan dong, karena kan aku gini sih sebenarnya kalau kita bicara nepotisme, kita nggak pernah mau atau berpikir yang mana yang mau dilahirkan Tuhan kita tuh maksudnya nggak terencana, oh aku jadi anaknya ini, anaknya itu. Sebenarnya nggak masalah anaknya artis, tapi yang anaknya artis suka menghina kadang-kadang, suka kayak ngeremehkan itu loh. Kalau aku pribadi aku dukung Susan karena aku tahu sejarahnya dia atau apa. Sebenarnya bukan Salman Khan aja Kak, Karan Johar, Kareena Kapoor, semua artis Bollywood sekarang kolom komentarnya tuh dinonaktifkan karena dibully, sampai ada yang nutup akun Twitternya loh Kak, nggak kuat. serius? Iya serius, makanya Kak Ros itu kuat loh selama ini mentalnya. Oh, enggak. Untung aku main aman selalu ya. Aku nggak pernah komentar apa-apa, aku takut. Nah, ini ada tayangan mengenai detik-detik Susan ditemukan meninggal bunuh diri di apartemen, di rumahnya. Kita lihat yang berikut. Detik-detik dia meninggal, dia dari hidup dong sampai bunuh diri. Ya. Oh, baiklah. Ini mungkin Lina lebih paham ini ya. Ini waktu dia ambulans datang ke ketika diketahui dia gantung diri gitu. Kamu ngikutinnya dari kapan ini, Lina? Oh, ngikutin aku tuh sebenarnya sebelum dia meninggal kan mantan manajernya meninggal. Aku udah ngikutin semua. Jadi di India tuh udah 4 artis loh yang bunuh diri. Bunuh diri semua? Iya, jadi hampir Karena kayak- kerasnya industri? Iya, pasti itu uang iya juga semua sih. Nah, kalau Susan ini justru dia tuh punya uang, cuman emang Susan ini agak beda dari yang lain ya, Kak. Kenapa? Dia tuh udah kan planet itu banyak ya kayak tata surya atau apa, dia tuh udah ngerti kalau nanti hidupnya tuh di planet mana apa. Dia tuh terlalu jenius, Kak. Jadi kalau untuk kita, jadi memang ada keanehan di luar itu loh ya. Jadi dia suka berpikir gitu ya, suka kayak gitu-gitu. menganalisa. Analisanya tuh ngeri deh. Oke, ini ada juga tayangan kita lihat ya. Ini deretan artis Bollywood yang bunuh diri ya, sebelum Susan. Ini Susan. Kemudian ini Disha Salian ya. Preta Mehta banyak. Ini kenapa? Ini depresi juga. Depresi membuat Disha patah keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Oke, yang berikutnya ada siapa lagi nih? Preta Mehta. Ya, ini kenapa? Kalau dia sih aku udah kebetulan ada teman yang kenal dia tuh keuangan sih. Masalah keuangan? Iya keuangan. Jadi dia pernah main film Crime Petrol gitu ya, keuangannya dia sih. Oh gitu? Oh ya. Jadi nggak dapat job lagi. Oh wow, Jadi dia keras rela ya. mengakhiri kayak gitu. Aduh, terus yang berikutnya ada lagi? Nah ini, Sejal Sharma. Ini ini awal tahun ini begitu ya. jadi Ini lumayan kenapa ini banyak. ceritanya? Kontrak kerjanya diputus. Iya, ya kayak gitulah karena kejamnya industri itu kan. Seperti aku bilang, mungkin dapat artis baru tuh di sana cepat banget. Jadi mencapai posisi itu susah, tapi hilangnya juga cepat. Ini ada satu lagi nih, kalau ini cowok ya, Manmeet. Ini orang-orang daerah Punjab gitu, Manmeet Grewal bacanya. Nanti Kak Ros pasti bingung bacanya. Jadi ini terlilit hutang katanya, dan kondisi ini diperparah dengan pandemi virus corona yang membuat banyak pekerjaan dibatalkan sehingga dia tidak lagi memiliki penghasilan. Tapi maksudnya kalau di sini di Indonesia, artis di sini kalau misalnya lagi jobnya nggak ada, dia beralih jualan kulineran gitu kan ya, Jualan atau jualan cilok. apa gitu. Kayak aku ya, jualan disinfektan, beli ya nggak usah lah, ini promo. Sama jualan lipstick. Aku kan beli ya. Iya, kamu beli. Kalau di sana emang kenapa mereka nggak mau beralih aja fungsi kalau emang masalahnya uang gitu loh? Iya. Di Bollywood itu kayaknya orangnya gengsi kali ya, atau pokoknya apa kalau udah main film kok tiba-tiba jual cilok kayak aku gitu. Jadi kayaknya bicara harga diri gitu loh. Jadi kayaknya mau dibawa kemana nih wajah aku Oh, gitu. yang tadinya dielukan, Iya benar-benar. didewa-dewakan, Karena terus emang jualan didewakan Kak di sana. Luar biasa gitu loh. Oke. Nah terus kamu sendiri menanggapi Salman Khan kan kemudian juga menghimbau kepada fans-fansnya supaya udahlah kamu jangan membalas itu dengan bahasa kekerasan karena ini kan tetap Yes. kesedihan dan kehilangan gitu. Baik juga sebenarnya. Atau Iya. gimana sih? Sebenarnya kalau Salman Khan itu dijulukin Golden Heart ya, jadi orang yang baik. Cuman aku nggak segitu paham, itu kan masih gosip ya kalau PH. Cuman emang yang bermasalah sama Salman tuh langsung karirnya mati udah pasti. Jangan macam-macam sama Salman Khan gitu ya. Iya. Oh, jadi bukan cuma Susan aja nih yang bermasalah sama. Banyak Vivek Oberoi apa itu langsung off kan rebutan pacar Aishwarya Rai dulu. Oh, wow.
jangan macem-macem, jangan menghalangi jalan para apa itu namanya dewa-dewa selebriti di Sama sana. dong kayak di sini kalau bermasalah sama Kak Ros off. Nggak bermasalah sama Bercanda ya. aku sih baik-baik aja ya. Ini nih Salman Khan ya. A request to all my fans to send with Susan's fans not to go by the language and the curses used but Diartikan to go with dong, the Kak emotion. Ros. Blablabla. Pokoknya itu tadi. Dia minta fansnya jangan membalas serangan dari fansnya Yes. Susan dengan bahasa yang keras ataupun juga dengan kutukan-kutukan. Karena memang please support ya, support keluarganya Susan juga dan fansnya. Karena ini kehilangan yang tidak mudah gitu ya. Bahkan ada fansnya Susan juga yang ikut bunuh diri karena Banyak, sedihnya gitu. Jadi Saudaranya juga loh iparnya. astaga. Tapi nggak bunuh diri, sakit langsung denger langsung ikut nyusul meninggal. Stres juga. Iya, iparnya ya Karena ampun. sedihnya. Aduh. Ya ini juga menjadi pembelajaran juga ya buat walaupun kita jauh dari India, tapi kan di sini kadang-kadang juga fans itu juga Ngeri loh. sedih, ikut sedih gitu ya, ganti pacar ikut ngurusin kenapa pacarnya kok lebih jelek dari yang dulu kayak gitu-gitu Body ya. shaming, ayo jangan salah Body Kak. shaming ya. Ya apapun kita support yang baik-baik aja gitu. Lina, kamu sebagai fans yang luar biasa dari fans Bollywood ya. Jadi kayak Lina aja, pengetahuannya dalam ya. Sedalam cintaku pada Kak Ros ya. Terima kasih Lina buat Iya. informasinya. Sama-sama ya, Kak Kamu jangan Ros. ikut-ikut ya, kayak sedih-sedih aja Iya, ya. kan harus dipakai dong nanti ya. Baik. Nah di Indonesia juga ada nih ya artis yang, dia mentalnya baja banget ya. Dia banyak dibilang ini itu wah peran-perannya tuh kadang-kadang suka susah gitu yang harus dijalani, tapi dia tetap maju terus pantang mundur. Kita lihat profil Boyen dan mamanya berikut ini. Yeni Rahmawati atau Boyen, penyanyi, komedian, sekaligus presenter berusia 31 tahun yang suka menggonta-ganti warna rambut dan tampil stylish di TV hingga disebut sebagai Nicki Minaj Indonesia ini mengaku Mama Kasiyah sang mama adalah stylistnya. Mengawali karir sebagai penyanyi sejak usia 5 tahun, bentuk hidung pelantun lagu Kamu Hoax itu sering menjadi bahan candaan saat mengisi acara komedi hingga sang mama memintanya untuk cepat menikah dan berhenti menjadi artis. Pemilik goyang hidung ini juga dikabarkan memiliki kekasih bule asal Atlanta, Amerika Serikat dan sudah diperkenalkan kepada mamanya. Bagaimana respon mama mengetahui anaknya memiliki kekasih bule? Dan seperti apa kekompakan pasangan anak dan mama ini? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yes, sudah ada Boyen dan mamanya. Astaga dari jauh tadi aku lihat loh, kok Boyen ada dua, yang kiri apa yang kanan gitu ya. Mirip banget. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mama, Boyen itu pernah cerita katanya Boyen itu kalau dandan kan emang selalu stylish gitu ya. Iya. Wignya kadang panjang, pendek, hijau, kuning gitu. Katanya Mama yang dandanin, betul Mak? Iya, Benar? dari mulai iya. Serius? Iya. Coba sekarang kalau dandanan Mama ini siapa yang dandanin, Ma? Yang aku ini, yang ini, Aku gantian Coba berdiri, Ma, kita lihat. gantian aku dandanin. Ini Boyen yang dandanin, Ma? Iya, hari ini aku stylin mama Gantian. gantian. Gantian, oke. Soalnya kan dari kecil mama stylin aku mulu kan. Jadi kalau misalnya nggak pantas, nggak pantas gitu. Lu kan nggak bisa diem, jangan pakai gombrang-gombrang gitu. Coba Mama nggak pakai sepatu boots, biasanya Boyen kan dipakai sepatu boots nih, kayak gini nih. Enggak, nih. takutnya kalau saya pakai saya kebanjiran. Iya. Coba Boyen, jelaskan konsep Mama hari ini. Mama hari ini konsepnya full color ya. Warna-warni penuh kehidupan. Apaan orang kuning semua gini, full color gimana? Kuning semuanya. Iya, bisa mau dikasih hijau ntar kayak kulit keke. Kamu dong. Ya, Jadi kayak gini, jadi kayak cewek-cewek. sehari-hari juga depan. gini nggak, Ma? ya, Enggak. enggak lah. Kirain sih hari-hari pakai wig kinung juga. Ya, enggak lah. Enggak, ini Biasa. gara-gara hari ini aja ya, Iya. Ma? Kasih tepuk tangan dong buat Mama Boyen, silakan duduk. Iya, makasih. Mama, Ya. Mama kan yang dandanin Boyen, betul? Iya, betul. Hari ini Boyen terlihat rapat sekali loh, Ma. Iya, Iya. rapi. Aku pernah tanya, Boyen kan dandanin Mama, tapi kalau pakai rok-rok lagi mini dan ketat itu Mama juga atau enggak? Iya. Kalau kependekan dia komplain. Kalau kependekan juga komplain. Iya, Ya Ma. kira-kira kurang pantas, apa ya kayaknya kurang gini gitu. Aku suka itu. Coba kita lihat ini dandanan Boyen, coba dilihat di Instagramnya. Kita mau tanya ini Mama, ini Ma, boots kuning ya kan, rambutnya Oh, iya, gitu. Itu Mama, itu beneran Mama yang stylingin atau Boyen sendiri yang mau?
Iya, siapa nih, Mak? Aku yang iniin, yang ini pantasnya ke sini gitu. Pakai baju ini harusnya ke ini gitu. Oh, pandu-panduannya. Iya. Pantas-pantas sama mamanya gitu. Oh, mamanya yang mantas-mantas. Iya. Jadi mama emang seleranya Boyen tuh dikasihnya emang yang full color gini. Ya dari kecil Iya, emang dari ya. kecil memang. Dari kecil. Kan banyak yang bilang, ih dandannya Boyen tuh kayak Nicki Minaj. Mama tahu nggak Nicki Minaj? Mama tahu Nicki Minaj? Nggak tahu. Mama kagak tahu, kagak tahu Iya, Nicki Minaj. mama kan lebih dulu dari Nicki Minaj. Nicki Minaj jangan-jangan yang niruin selera mama ya. Mama tahu Merembelina tuh zaman dulu. Oh iya 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 iya. Mama suka ngelarang Boyen pakai baju tertentu gitu nggak mah? Kalau apa biasanya? Oh, pakai baju-baju yang gimana tuh? Iya yang nggak boleh. Biasanya Boyen jangan pakai baju ini yang nggak cocok buat Boyen tuh apa? Oh, yang kira-kira nggak pantas aja aku Yang suka kayak, komplit. kayak apa contohnya mah? Ya, sumpamanya kayak gimana sih ya? Heeh. Ya kalau Pendekan. kira-kira walaupun pendek, tapi pantas nggak apa-apa. Bunga-bunga Ya boleh, ha? boleh. Boleh. Jadi nggak pantas buat Boyen tuh yang apa mah? Yang Yang- kependekan dengkulnya kelihatan. Yang dengkul kelihatan, kadang-kadang namanya orang gemuk ya. Ya. Kan ketutupan boots mah. Ya jadi kalau yang dengkulnya kelihatan dia suka kayak marah gitu. Karena kan betis aku gede, dengkul aku gede kayak pemain bola kan. Oh, jadi makanya kalau lagi pakai Nggak pendek tuh pantas. Boyen suka pakai boots tinggi gitu Iya, buat buat nutupin nutupin Iya, dengkul. dengkul. jadi mau nutupi gitu ya. Oh oke baiklah nih. Nah ini Boyen punya banyak sekali koleksi wig, baju dan boots. Nah kita mau tanya sama Mama, Mama tahu nggak harga-harganya berapa dan berapa budget bulanannya Boyen, ya kan? Terus bener nggak sih Mama itu kadang suka sedih kalau Boyen itu lagi di TV ya peran jadi komedian itu susah gitu, kadang mesti nyemplung kolam apa gitu. suka nonton. Bahkan nyuruh Boyen berhenti aja jadi artis, udahlah jualan nasi uduk aja. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No secret.